Ya. Berarti poligami itu kesimpulan tidak ada larangan di dalam ajaran. Saya belum bisa bilang karena ada tertulis begini, ya, begini. Berapa lah saya catatnya lah? Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tetapi kalaupun begitu ini ayat dijawab pun juga tidak ada larangan masih. Iya. Betul ya? Oke. Nah, maka saya hanya bisa mendapatkan, mungkin nanti kalau ada yang mau kritik saya nggak apa-apa deh, gitu ya. Mungkin saya belum pernah ketemu ayatnya. Ya nggak apa-apa, saya tunggu. Nanti Berarti- kan nomor WA sudah ada. Masalahnya kan gue sama gue laki-laki. Masalahnya sekarang Kalau ini untuk gue aja. Bahasa laki-laki apa ini? Bang Pendeta ini kayaknya mendukung poligami nih. Berarti bertentangan dong pertanyaan. Berarti kayaknya kita berdampingan. Oke lah. Melawan mereka Oke. gitu. Oke, kalau ada yang kontra dengan saya, ya mungkin bisa tunjukkan ayatnya sih gitu aja ya dalam konteks perjanjian lama. Nah, ini yang saya mau jawab dari konteks perjanjian baru. Yang ngomong Raf Saul kan, murid dari Gamaliel. Yang artinya juga mereka membaca ayat-ayat tadi yang Samuel sama Kejadian kan Iya, gitu. Nah, dia bilang begini, 1 Korintus 7 ayat 2. Ya, tetapi mengingat bahaya percabulan. Jadi karena bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Tapi di sini konteksnya tetapi mengingat bahaya percabulan. Jadi kita nggak bisa menyatakan juga ketika waktu itu Salomo atau Daud istrinya udah 4 untuk supaya nggak percabulan, apakah diperbolehkan 4 lebih dari itu percabulan? Kita nggak tahu. Iya. Nanti biar aja orang-orang Yahudi yang jawab Yudaisme ya. Nggak boleh. Karena itu bukunya mereka kan begitu. Iya, betul. Nah, terus 1 Timotius 3 ayat 2. Karena di sini yang ngomong Raf Saul, bukan bapak gereja Yunani. Gitu ya, Raf Saul ini. Dia pasti konteksnya konteks keyudaismaan yang berhubungan dengan hukum Taurat kan begitu. Nah, terus 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri dan dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Nah, tapi di sini pun saya ini objektif ya dalam kesubjektifan gitu ya. Karena itu penilik jemaat. Di sini konteksnya penilik jemaat. Apakah yang bukan Jemaat, yang bukan anggota jemaat. Boleh. Iya, kan bisa begitu nih dalam pembacaan. betul. Iya. Benar ya? Nah, Implikasinya bisa begitu, implikasi. iya, iya. Terus 1 Timotius 3 ayat 12, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Diaken haruslah satu istri. Iya. Tuh, kan begitu. Nah, Iya. tapi kan dia diaken. Iya. Kalau Kalau bukan yang bukan diaken, diaken, ya, gua nggak mau jawab nih, soalnya bukan masalah apa ya, ini masalah laki-laki dan perempuan. Jangan kita mencari kebenaran. Tuh, ditanya lagi apa pertanyaan? Tapi abang juga jangan berharap ya. Ya. Istrinya laki-laki dua. Oke, ini banyak ya. Matius 19 ayat 3 sampai 8. Ya. Jadi begini saya bacain ya. Waktu masih oke ya? Ya. Oke. Kita berikan tambahan 2 Oke. menit aja. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia dan mereka berkata, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Basar Erat. Demikianlah mereka bukan lagi dua menjadi satu, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu Oke. tadi. Itu ayatnya. Matius 5:31 coba langsung ke Matius 9 5:31. Sebentar saya baca dulu. iya. Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan orang memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian." Jadi ada keputusan-keputusan manusia di Ya. atas keputusan Tuhan. Betul. Atau melawan keputusan Tuhan. Nah, jadi semua itu memang dosa, memang bersalah dan melanggar hukum Taurat. Yang di dalam misfot nanti ibu cek sendiri apakah ada poligami larangan di dalam misfot. Saya belum cek satu-satu 613 banyak. Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sudah. Yang saya baca. Kalau nggak ada berarti Yang dibolehkan saya ingat- dong. Yang saya ingat karena nabi-nabi mereka poligami. Salomo 700 istri 300. Bukan soal itu. Yang tadi kan Tuhan udah ngomong tuh. Iya. Iya kan? Bahkan kalau kurang Ditambahkan. ditambahin kan gitu. Ditambah. Iya. Iya. Itu Lu betul. kurang berapa gue tambahin? Ada Kan tambahan, gitu. ada ditambahin pula. Baik. Baik. Sebentar. Gimana? Gus Betik silakan Gini, bertanya lagi. Karena gini. kita ada Iya. waktunya tinggal Gini lah ya. setengah jam. Saya hanya mengatakan lain boleh setuju boleh tidak. Iya.
berarti sebetulnya tidak ada larangan secara tekstual di dalam perjanjian baru untuk poligami. Nah, itu garis bawah. Aku jawab, sementara ini saya belum menemukan. Mungkin belum menemukan. Mungkin teman-teman Kecuali Kristen atau diaken pendeta gitu. bisa membantu saya soal itu. Ya nanti kasih nomornya Gus. diskusi. Tidak ada larangan. Oke. Berarti konsep keadilan dalam Islam lebih baik dong. Kalau poligami istrinya 4 itu dia bisa adil dong. Wah, saya nggak bisa Karena nggak ada mengatakan. larangan Kita tadi. nggak bisa melarang Nggak bisa Islam melarang. lebih baik atau Kristen lebih baik. Oh. Kita baca apa ini keimanan kami, Kristen dengan Boleh jangankan kepada moderator tidak boleh mengarahkan. Iya. Iya. Siap. Sekarang logikanya Ya, begini. lanjut. Yang ditanya moderator tadi, Ya. bahkan ke saya saja Kristen sendiri saya tidak berani menjawab itu. Iya. Apalagi ke Islam ya kan? Iya. Kita Iya kan? berani. Bahkan di Kristen sendiri saya tidak bisa menyatakan bahwa itu berperbolehan. Iya. Apalagi Islam. Berarti gini saya minta tolong nanti siapa tahu Lai nggak ketemu Lai diskusi sama teman-teman pendeta kan. Oh ini ada ayat larangan poligami misalkan ya. Nanti saya di WA dikasih. Ini ayatnya ya? Iya, Ya. ayatnya. Gitu. Baik, teman-teman yang berbahagia, insyaallah kita tanya jawab nih sudah waktunya mau habis. Kita silahkan dari penonton. Kita silahkan dari Sebentar Ustaz. Waktunya tinggal sebetulnya kita 20 jawab menit lagi. ini tadi jangan ada perempuannya. Ada perempuan jadinya ke sana. Oke, monggo. Silakan Bunda. Dan nanti ada pertanyaan jawab ya, ada tanya jawab juga dari dari WA, dari live ini, ada tanya jawab dari pihak kekristenan. Ada. Nah, silakan pertanyaan Bunda. Baik. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak Siahaan ya. Iya, silakan. Pak Samuel. Ini tadi sudah Ini aja kalau Udah. Cukup. Oh iya. Iya. Dipegang aja Iya. udah. oke, baik. Iya, jadi Di gini pas mic-nya gini. Udah. Ah, ya, Iya, iya. betul. Hidup. Jadi ini saya ingin bertanya kepada Pak Samuel Guys. Siahaan. Mati. Mati. Kosko mati mic-nya. Pasko. Habis Ini lah. sini. Satu. Oh, udah, Pasko. hidup. Taruh. Pasko. Hidup. Sudah. Yang satu lagi Sudah. situ. Enggak, ini saya Kamera dekatkan. lain, Ini kamera saya lain. dekatkan. Oh, kamera Oke. lain. Oh iya, pegang. Oke. Oh, pegang dua. Oke, monggo. Ini buat soal mic ini. Lanjut Bunda. Ya. Oke, jadi saya mau bertanya. Tadi soal poligami, sekarang next fokus ya, next Iya. topik ya. Tapi topiknya tentang kasih. Ya, Kasih. masih tetap tentang kasih. Berarti iya. Ya, jadi saya membaca di dalam Yeremia 10 ayat 25 dikatakan tumpahkanlah kepanasan amarahmu ini untuk Jehovah ya Yod-Heh-Vaveh ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu. Pertanyaannya Bunda. Sebentar ya, Iya. Ayat berapa tadi? 25 ya? Ayat 25. Yeremia 10 Ayat 25, ayat ya? 25. 10. Iya. Sekarang pertanyaannya, ketika saya membaca Bible interlinear, semua nama Tuhan bangsa Israel, Yod-Heh-Vaveh, Jehovah, itu ada di Bible interlinear ya, di bahasa Ibrani yang asli. Jadi fix itu Tuhan bangsa Israel yang dibawa juga oleh kekristenan menjadi Tuhannya kekristenan. Saya bertanya secara umum, Kristen apa saja, nggak cuma buat Wanes saja. Tapi kebetulan Pak Samuel yang menjawab dari Wanes ya, mewakili. Nah, apakah orang yang menyingkirkan nama Tuhan bangsa Israel diganti dengan nama Yesus, apakah melakukan ajaran kasih? Karena ketika saya membaca di dalam Imamat 24 ayat 16, ini ada seorang yang menghujat ya. Ketika kita belajar Yahudi, kalau menyebut Yod-Heh-Vaveh dengan ucapan atau pronunciation yang salah, wrong pronunciation, that is avodah zarah, penyembahan berhala. So the question is, pertanyaannya, jika menyebutkan nama selain Jehovah, nama Tuhan bangsa Israel
Israel, apakah itu yang dinamakan ajaran kasih? Karena hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dalam Matius 22 ayat 39 sampai 40 itu dua hukum yang terutama. Yang satu kepada Tuhan. Apakah orang Kristen melaksanakan ajaran kasih kepada Tuhan ataukah Avodah Sarah? Bagaimana pendapat Ketika Pak menyebut Samuel? Yehova menjadi Yesus. Iya, karena dua nama itu adalah dua nama yang berbeda. Saya tadi sudah jelaskan, Yesua artinya dia keselamatan. Dia Yahweh. Ya, bukan Yesus. Keselamatan bukan Yesus ya. Jadi apakah Avodah Sarah atau penghujatan ini blaspheme to the name of Jehovah is that the teaching of the law? Oke. Yeah, please. Saya jawab ya di Ya. Keluaran 6 ayat 3 atau di Ya. Alkitab buku Keluaran 6 ayat 2. Ya, di sini dikatakan, aku telah menampakkan diri, aku Yehova di sini. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Yehova, aku belum menyatakan diri. Jadi memang ada penyataan nama Yehova itu bukan nama penyataan dirinya. Jadi itu yang harus kita ketahui dulu, ya. Terus di ayat lain di Yesaya berapa ya? Sebentar ya, saya catat ya. Tadi Keluaran 6 berapa tadi? Ayat 2. Iya. 62. Eh, Keluaran 6 ayat 2. Sebentar, saya catat dulu ayatnya. Saya ini. Ini dia, oke. Nah, Ini jawaban Yeremia 10 ayat 25 tadi ya, Pak Pendeta? iya, iya. Apakah itu Avodah Sarah ya? Iya. Yesaya 52 ayat 6. Yesaya 52 ayat 6. Perlu diketahui sebelum saya membacakan ayat ini bahwa nama Yehova telah disebut semenjak zaman Enos atau cucunya Adam. Ya, jadi sebelum air bah. Ya. Jadi sudah disebutkan, Pak. Sudah Nama Yahweh. diperkenalkan. Iya. Enos sudah Orang mengetahui. sebentar. Sejak zaman Eno, orang mulai mengenal nama Yahweh. Itu sebelum banjir besar, ya. Tetapi kita baca yang tadi saya sudah dibacakan ya di situ ya. Terus Yesaya 52 ayat 6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Akan di sini bentuknya adalah imperfect ya. Jadi belum terjadi pada saat Yesaya 52 ayat 6 dikatakan. Sebab itu umatku akan mengenal namaku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara ya. Jadi ada. Sambung pertanyaannya. Sekarang begini. Kapan kekristenan ada? Kekristenan ada itu setelah Yesus naik ke surga. Naik ke surga. Ya. Berarti perjanjian lama semua sudah ada. Oh sudah. Sudah ada. Sudah. Berarti yang Keluaran 6 ayat 2 tadi yang Bapak sampaikan jawabannya itu fail. Failnya kenapa? Fail karena kekristenan ada setelah disebutkan nama Yehova 7.000 kali di dalam perjanjian lama. Kekristenan baru ada. Tapi sudah disebut 7.000 kali. Apakah itu yang disebut dalam Keluaran 6 ayat 2? Termasuk. Belum menyatakan namaku. Apakah waktu Yesus naik ke surga perjanjian lama belum ada? Sudah ada. Nama Yehova sudah ada 7.000 kali. Tapi kenapa diganti dengan Yesus? Loh, sekarang kan di sini dikatakan akan mengenal namaku. Jadi bukan nama yang sudah disebutkan. Nah, jadi akan mengenal namaku dan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Jadi dengan nama itu dia akan berbicara, Tapi bukan dengan mungkin nama. Pak Samuel Siahaan tidak membaca. Di Keluaran 3 ayat 15 dikatakan bahwa Jehovah memperkenalkan namanya. Asir Ehe. Iya, Asir Ehe itu apa artinya? 3:14 Keluaran 3:14. Iya, Asir Ehe artinya apa? Itu kan tulisan yang lama. Tetapi kalau yang Ibrani yang Itu bukan nama. tetapi yang Ibrani tulisannya Yod-Heh-Vav-Heh. Ini semuanya ada di sini, Pak. Bible Interlinear ini mau pronunciation-nya apa saja, Mana, coba? tulisannya Yod-Heh-Vav-Heh. Ya, ini Keluaran 3 Keluaran 36. Keluaran 3:15. 3:15. 3:15. Ya, Keluaran 3:15. 3:15. Tapi saya Oke. tidak membawa kopinya. Iya. Tapi dibuka saja di Bible Interlinear ada tuh Yod-Heh-Vav-Heh. Ya. Tulisannya Yod-Heh-Vav-Heh. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yehova Elohim nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turut Itulah temurun. namaku. Di situ tertulis apa? Namaku. Iya. Itulah namaku. Namaku Terus itu di situ apa? disebut Tulisannya Ehe apa? Asir Ehe kan?
Tulisannya apa? Yehova. Tulisannya apa? 4 huruf tetragrammaton kan? Iya, Yotevave. Iya, Yotevave. Oke. Ya, jujur, Yotevave kan? Betul, betul. Nah, Lah, tapi Ibu itulah baca. namaku. Iya, Tapi di yang disebutkan. terjemahan LAI disebut Tuhan. Apakah Tuhan nama atau sebutan? Sebentar. Di situ kan disebutkan telah mengutus aku kepadamu, di situ tertulis apa? Ini kan tulisannya Yotevave di situ. Tadi kan Bapak bilang Bukan, tulisannya Yotevave. saya bukan nanya nama Tuhan di sini. Di situ ada kata telah mengutus aku kepadamu, di situ tertulis apa? Ya jelas, ini kan Yotevave bilang sama Musa. Musa tanya, kalau bangsa Israel nanya namamu siapa? Nah, Tuhan menyuruh Musa. Bukan saya nanya namanya, Bu. Saya di situ ada, coba baca di situ ada Ehiezer Ehie. Ada, tetapi Artinya tulisannya ini 4 huruf tetragrammaton. Bukan itu. Ada tulisan di situ Ehiezer Ehie. Kan Ibu baca nih Keluaran 3:15. Ya, Ada tulis Ehiezer Ehie. Aku akan ada yang aku akan ada, atau akulah aku. tetapi alfabetnya apa? Alfabet. Saya tanya alfabetnya. Gini aja sebentar. Ini Kan nggak Ehiezer Ehie di situ. sebentar. Ini nggak ketemu kalau kita bermain di terjemahan. Inilah Iya, perlunya pakai teks asli. original teksnya. Iya, itu original teks. Tulisannya Yotevave 4 huruf tetragrammaton. Nah, berarti- YHWH. 15 coba ya. Nah, jadi tidak bisa diganti dengan Yesus. Saya bacakan ya, saya bacakan gini-gini. Wayomer o Elohim, ya, Moshe, Moshe. Tomarko, Beneel, Israel, Bene Israel. Yahweh Adonai, Elohe, Elohai, Abu Tekem, Elohe Abraham, Elohe Ishak, Ishak, We Elohe dan Allah Elohim Jakob ya. Ya Yakob. Oke. Ze, Selahani Alehem kepada Ze, kalian Le- Selahani Leolam. Semi Zeni, Leolam Leolam Zeni, Weze Zikri. Vaze, Oke. Zikri, Ledot, Ya. Nah, Ledot dot, sebentar, saya pinjam. Saya kasih Oke. tunjuk. Ledot dot. Saya kasih tunjuk ya sama Bapak ya tulisannya. Hmm. Ya. Ini ya tulisannya. Kamera di shoot. Hmm. Kamera di shoot. Ledot Nah, dot. itu ayat 14-nya tuh. Kan 15 tuh. Di Ayat atas, 14 ya. apa tuh? 14 di atas. 14, itu yang di 14 mestinya bukan 15. Iya. Ini kan 15. tuh. Iya, 15. Tunggu, ini Terus baca 15. 14-nya sebelumnya. Di zoom, di zoom. I am that I am. Oke? Oh iya, saya sebutkan yang disebutkan nama Iya. di sini ya. Lihat ya. The God of Jacob. Iya. Ishak Yakob ya. Elohai, iya. Ishak wa Elohi Elohai Yakob. Yakob, Ya. Ya, Elohai this Ishak. is my name in the verse 15. Itu bukan di ayat 14, tapi di ayat yang ke-15. Ya. Ya, inilah namaku. Ya, nama. Hmm. Yang mana ini? Yotevave. Hmm. Coba. Ibu Yotevave. Yang 15. Ya, yang 15. Ada Yotevave? Ada. Ada ini. Ini ada. Ini ketemu. Adonai. Nih, Adonai Elohai. Tuhan nih, kalian. kamera shoot. Nah, Enggak apa. Adonai Elohai. Jadi masalahnya kita bertengkar karena terjemahan yang bermasalah. Bukan terjemahan. Ini tulisan apakah itu asli. Ini Enggak, itu nggak masalah. Itu memang betul gue bilang ya. tulisan artinya, Iya. tulisan asli 4 huruf tetragrammaton. Iya, Pak. di sini tetragrammatonnya enggak keluar. Nggak keluar. Ini Bahkan nggak keluar, berarti disingkirkan namanya. Itu Itu, ya, namanya makanya- menyingkirkan Yotevave. Lah, itu kan makanya tadi yang saya bilang. silakan Bu duduk. Sebentar. Makanya kan itu yang saya bilang. Ini kan applause nih soalnya ini salah. Makanya kan saya bilang tadi. Terlalu semangat. LAI kan banyak sekali yang saya mungkin bisa 200-an ya. Vayomer ot Elohim. Ah. El Moshe. Sebentar, boleh saya tengah? Ya, silakan. Jadi Terus, begini, pinjam mic-nya. Bene Israel. nanti kalau misalnya nggak cocok silakan. Saya tengahin Iya, gini. Jadi Bu Indri itu dia memegang teks asli. Sama di sini teksnya. Ya, itu juga teks asli. Oke. Ini juga teks asli. Ini teks asli. Sama betul saya tadi bacakan. Di sini jelas tertulis tetragrammaton. Ya, Nah, 4 huruf. betul. Yang jadi masalah ketika di sini diterjemahkan tetragrammaton menjadi aku adalah aku itu kan? Oh, bukan. Bukan. Yang ayat 15. Ayat 15. Yang 15. Bukan ayat 14. Itu yang Yang itulah namaku itu. Ya, itu namaku. Apa Tuhan nama? Atau Tuhan? Kenapa YHWH dirubah oleh LAI menjadi namaku? Nah, itu yang dikatakan Ibu Kenapa Indri. dirubah jadi Tuhan? Jadi Tuhan, Tuhan kan bukan nama, itu Tuhan. Apakah itu bisa disebut kasih? Kan Apakah gitu. bisa disebut kasih? Ya. Kan itu kan kasih
Kalau tidak jujur namanya bukan kasih. Apa? Kalau Ini lagi Yotevate ngomong kayak lain ya sebenarnya. saja. Kalau saya dilatih Baik, kasih. baik, baik, baik. Sebentar Bu, sebentar, Baik, sebentar, kita- sebentar Pak, sebentar. Iya, Saya juga kan harus fair. Iya, silakan. Gus Peti. Ini kan masalah terjemahan, tapi bermasalah dan ibu itu menuntut kebenaran. Cuman yang jadi masalah, beliau sendiri, laiku yang ganteng ini juga sudah mengakui memang LAI bermasalah. Iya. Nah, gitu. Benar. Bermasalah. Kalau soal istri tadi boleh Ibu salahkan saya. Ya. Tapi kan saya tadi udah bilang malah ya. Ada 200-an Enggak, kira. wajar banyak yang mau ganteng juga Terjemahan yang seperti Nah, maksud saya begini ya, kita kan friend ya Pak Samuel ya. Gini Bunda. Nah, tetapi masalahnya saya ingin kejujuran Pak Samuel. Ketika dari teks asli terdapat Yotevate huruf tetragramaton. Diganti. Ganti namaku. Teks jadi namaku. Enggak Iya, Tuhan, itulah namaku. Tuhan itu jabatan bukan Iya. nama. Anak kecil juga tahu. Nanti ke SD lagi. Oke. Kita tutup. kecil Oke, juga saya tahu. ya. Kita teman-teman yang berbahagia. Akar masalah saya tunjukkan Sedikit aja, Kenapa sedikit Bunda ya? Etika. Ya, karena sebetulnya kalau ditargum Oke, Los. enggak Jangan kalau Yerusalem. saja kaun kan jelas kalau Yotevate itu Allah karena dia proper name. Masalahnya gini, orang Kristen tuh hanya percaya bahwa proper name Tuhan itu adalah Yotevate yang mereka katakan Yahweh dan sebetulnya itu bukan orang Yahudi yang mengatakan. Yang terjadi pada pemilik kitab itu adalah bahwa Tuhan itu punya banyak nama dan ada 7 nama yang kudus yaitu Tetragrammaton, Elohai, El Shaddai, El Gibor, El Roy, El Gibor, El Safot, Seman semesta alam ya. Kemudian El Roy. Elohim, ya atau satunya saya lupa itu. Asal jangan LV. Elohai. Ya, jadi ada Eloah banyak singular nama, ya? tapi Iya. ada 7 nama yang kudus dan yang paling kudus itu Yahweh. Jadi bukan nama proper name menurut Kristen itu cuma Yahweh, ya bukan, tapi ada banyak nama dan 7 nama yang kudus dan yang paling kudus itu yang di atas. Jadi proper name Kristen itu memahami konsep nama Tuhan itu sudah tidak sama dengan teks yang aslinya. Kenapa? Karena diterjemahkan. Nama itu nggak boleh Nggak boleh diterjemahkan. Misalnya Samuel diterjemahkan susah. Orang tinggal di mana Boyolali. Saya Jadi tinggal Toto Tewel gitu. Forget Nah. Crocodile. Susah. Saya tinggalnya di Forget Crocodile. Tapi sebenarnya begini, Karena memang diterjemahkan. antara Bu Indri dan Lai Samuel nggak apa-apa Oh, berangkat saya tidak bermasalah sama Pak Samuel. Nggak. Hanya saya minta opininya saja. Jadi gini, Ya. mungkin Ibu Oke. udah pernah nonton saya kalau lagi komal nggak di TikToknya Malikil dan Ya, lain-lain? saya suka Ya, Itulah. memang yang saya sekarang sering bahas kepada Mikana juga saya kasih bocoran itu beberapa kumpulan terjemahan yang Bermasalah. tidak benar. Bukan cuma terjemahan tidak Dan benar itu ya. ada ratusan 200-an. manipulasi, ratusan. 200-an. Ya. 200-an. Kalau Jadi- menurut Rabi 400. Yang terjemahan bermasalah. Iya, Manipulasi jadi terjemahan. kasusnya begini, kasusnya begini. Yang Salah memanipulasi terjemahan. siapa? 400. Coba Bapak, sebentar Bapak, supaya Kita Bapak. serahkan Ya, Mabes Polri, oke. Satu-satu. Jadi kasusnya begini, kasusnya salah menerjemahkan. Iya. Terus Sengaja disalahkan. kedua, entar dulu. Nah, kedua, oke, dia sudah tahu tetapi sengaja merubah untuk membenarkan presaposisi dia Iman dalam dia. denomnya. Gitu ya. Harus 3 nih. Jadi dirubah jadi begini, misalnya begitu ya. Saya nggak usah jelasin detail ya. Iya. Terus menambahkan yang tidak ada perkata. Iya. Ditambahkan, Mengurangi juga. mengurangi. Oh. Ya. Tadi salah saya sampai satu. Mungkin dia Tadi ingin dulu, Bu. seperti Tuhan karena kalau Tuhan itu kan mengubah yang tidak ada menjadi ada. Jadi Iya. LAI berlaku Bisa. seperti Tuhan. Bisa. Terus penerjemahan itu kaidah menerjemahkan mencari kata yang cocok untuk mendefinisikan kata dari bahasa pertama Tidak menjadi bisa. bahasa kedua. Pasti ada distorsi. Nah, tapi ini sering dilakukan bukan menerjemahkan secara interlinear atau kata per kata, tetapi terjemahannya hasilnya adalah tafsiran. Gitu. Ya. Jadi 5 kasus. Baik. Tidak ada kata yang pasti a- sama. Jadi nggak bisa. akhirnya dalam bahasa. mendapatkan asumsi ya tafsiran ya. Kita Sekarang begini. Sekarang kita menafsir dari apa yang kita baca. Lah tetapi bisakah kita menafsir benar kalau terjemahnya nggak benar? Satu. Kedua, bisakah kita menafsir dari hasil tafsiran? oh. That's Jadi why- menumpuk tafsiran. Nah, karena itu menurut orang Yahudi
sayang sekali kalau orang Kristen baca terjemahan, karena kalau Anda baca terjemahan Anda semua dapat remah-remahnya, tidak dapat intinya. Baik, Berarti. berarti Berarti. kita tutup dulu ya pertanyaan ini karena kita harus adil insyaallah. Kita memberikan waktu baik lewat YouTube Pandani Live penanya dari pihak ke teman-teman yang Nasrani, baik mau Ya, menanyakan kita kepada membuka pihak diri. teman-teman yang Islam atau ke Bapak Pendeta langsung. Tapi kalau tidak ada, waktu kita tinggal hanya 15 menit lagi. Kita mau tutup. Totally. Iya. Oke. Tinggal Nah, berapa? 15 menit lagi. Waktunya Ada. sudah About 15 jelang maghrib. minutes Ya. to end. Jadi kalau ada ini atau kalau nggak ada penanya, ada di YouTube penanya? Ada pertanyaan. Ya silakan, silakan Bu. Pak Pendeta, saya mau nanya yang gampang-gampang aja sih. Kenapa Suara. ya Tunggu. Tunggu sebentar. Nah itu tuh. Nis, satu lagi. ya Fasko. Nanti kameranya nggak nyambus. Nah, penanya. Ya, silakan. kan ada yang saya nggak tahu ini apa Kristen apa Katolik, saya kurang paham. Kalau yang nggak boleh menikah itu si pendeta atau Pastor, apa? Katolik. Pastor ya. Ah. Itu memang ada hukumnya di kitab itu ya Pak? Apa? Ada larangan ya? Iya, memang. Larangan. Yang dimaksud itu larangan Pak Pendeta. Memang ada. Dia Maksud- mengambil dari perorangan ya. Jadi baiklah kamu tidak menikah supaya kamu lebih bisa dalam pelayanan. Fokus maksudnya. Gitu ya. Fokus. Tetapi itu bukanlah hukum fundamental. Atau di dalam hukum Taurat nggak ada seperti itu. Oh. Gitu, nggak ada seperti itu. Nggak ada. Itu kan Paulus Iya, berpendapat. berpendapat. Seperti itu. Jadi yang Nah, berpendapat jadi- Paulus. Paulus. Iya, atau bahkan ada juga yang lainnya. Jadi dari boleh para diikutin, rasul boleh yang tidak, fundamental. dong? Iya, nggak Oh. fundamental. Oke. Boleh diikuti, boleh Nah. tidak. Iya, itu nggak fundamental seperti itu. Pilihan. Tapi ini saya kasih tahu rahasia dulu Iya. saya waktu di kebatinan, ya, Hmm. waktu di kebatinan. Jadi kadang-kadang ada orang berkata ini tambah nih edukasi banget nih buat Iya. teman-teman ya. Saya nggak usah sebutin namanya. Ada suatu denom. Saya waktu itu ke gereja, kamu harus suci kudus. Waktu saya ikut kebatinan jauh lebih suci kudus. Betul. Bahkan kalau orang mau sakti sampai mati nggak boleh nikah. Oh. Megang perempuan nggak boleh. Tanya aja sama Tony Daud. Di agama Batak saya dulu begitu. Sampai mati nggak boleh nikah kalau Panggabean. Wah, unang Betul. kan soalnya. Itu ikut setan. Tapi sakti nggak sakti, kaya nggak pesugihan? Kaya. Nah itu. Nah kenapa begitu Pak? Itu panjang ntar bahasanya. Oh. Gitu. Kalau di Panjang Jawa bahasanya itu ya. gemblak Bu. Gemblak jagoan dari Ponorogo itu nggak boleh menikah. Gemblak. Untuk Betul, ya? kesaktian juga. Oh, iya. Supaya nggak terkontaminasi dengan nafsu gitu kali ya. Full hidup menurut roh. Supaya roh menguasai kedagingan dia sehingga dia mempunyai kesaktian ya. Di luar daripada kedagingan. Tapi itu realitanya solusi Pak Pendeta. Banyak yang terjadi di Indonesia. Oh banyak. Banyak. Tapi mohon maaf itu level pastor aja apa sampai level kan ada tingkat-tingkatannya tuh. Iya, sampai Pastor. dari Paus. Kalau Katolik ya. Yang Kita ngomong Katolik. Katolik pastor ya. Sampai Di Paus. Katolik uskup juga begitu nggak boleh. Paus Tapi juga. kalau buat begitu terus sehingga ada yang mengatakan, oh kita lebih keren lebih suci. Oh enggak. Ikut setan pun jauh lebih suci. Oh. Sampai mati nggak boleh nikah. Bahkan megang perempuan nggak boleh. Gitu. Betul lah ya? Oke. Baik. Benar loh. Jadi teman-teman harus sadar dalam soal sucian ini. Gitu. Ya, silakan. Ada penanya berikutnya? Jadi Silakan. ukurannya Bu, orang data. tidak menikah itu bukan ukuran kesucian. Iya, lah itu sebenarnya. Silakan. Ada penanya Ustaz Muklis atau Pak itu? Silakan. Hanya poligami lagi nih. Ustaz. Silakan Ustaz. Poligami lagi Pak Ustaz. Tadi kalau mau sakti nggak boleh poligami, jangan nikah. Oh, gitu. Kalau mau sakti. Ya, silakan. Saya ingin 2 poin. Pertama tanya, yang kedua kasih komentar sedikit. Iya, silakan. Yang pertama tadi masalah kasih prinsipnya Kristen dan adil prinsipnya Islam. Tadi udah dibahas bahasanya adil pasti kasih, kasih belum tentu adil. Oke. Oh iya. Artinya Pasti. jika kasih tanpa keadilan maka nggak perlu polisi, nggak perlu mahkamah dan sebagainya. Kalau Gimana? tidak, kalau kejahatan tidak boleh dibalas. Ya. Kan dalam pasti kan membalas kejahatan harus Nggak dengan perlu hukum. kebaikan. Iya. Ya kan? Kalau Islam kan boleh Asyura boleh membalas, Ya. tetapi memaafkan lebih baik. Ya. Tapi Karena kalau membalas- konsepnya Ya. kekristenan itu Tanggapan Pak Samuel gimana?